Pemirsa, beberapa waktu lalu polisi berhasil membongkar peredaran narkoba jaringan internasional yang dipimpin Freddy Pratama. Jaringan ini begitu luas dan rapih serta banyak yang terlibat, termasuk 2 selebgram cantik yang bertugas melakukan pencucian uang hasil kejahatan extraordinary satu ini. Total asetnya lebih kurang kami hitung tadi sekitar 6-7 miliar. Wajahnya cantik, penampilannya glamor, segala kemewahan melekat pada wanita satu ini. Sepintas hidupnya terasa sempurna. Penampilan dan kecantikan wanita satu ini tentu jadi pesona kaum Adam. Nur Utami, nama wanita cantik ini. Ia merupakan selebgram asal Makassar, Sulawesi Selatan. Belakangan, nama Nur Utami jadi perbincangan sebagian masyarakat Indonesia. Nur ditangkap polisi karena terlibat peredaran narkoba jaringan internasional di bawah kendali bandar besar bernama Freddy Pratama. Bersama sejumlah tersangka lain, Nur kini resmi dijebloskan ke sel tahanan Direktorat Narkoba Bareskrim Polri. Lalu, bagaimana keterkaitan Nur Utami dengan jaringan narkoba Freddy Pratama? Ya, Nur Utami merupakan istri dari anak buah Freddy Pratama berinisial S yang hingga kini masih diburu. Nur memang tidak menggunakan atau mengedarkan narkoba, namun ia dengan sadar ikut mengelola uang hasil penjualan narkoba yang dilakukan oleh sang suami. Terkait penangkapan ini, polisi menyita sejumlah aset dan barang mewah milik Nur Utami yang totalnya mencapai 7 miliar rupiah. Aset milik Nur Utami yang disita oleh polisi diantaranya 3 unit mobil mewah, sejumlah tanah dan bangunan, serta barang-barang mewah lainnya seperti tas Hermes, Louis Vuitton, dan beberapa jenis barang bermerek lainnya. Hasil investigasi yang kami lakukan berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang lain, bahwa barang-barang bukti yang berhasil kita sita, yang saya sebutkan tadi, itu tidak diatasnamakan yang bersangkutan NU maupun S. Tetapi kita bisa buktikan bahwa perolehannya itu adalah berasal dari S yang kemudian digunakan oleh NU untuk membeli aset, baik kendaraan maupun barang-barang termasuk juga tanah dan bangunan. Total asetnya lebih kurang kami hitung tadi sekitar 6-7 miliar. Nur sepertinya bukan wanita yang terjebak dengan perilaku sang suami. Karena sebelum menikah, Nur sudah mengetahui kalau S bekerja sebagai bandar narkoba di Sulawesi Selatan. Ironisnya, Nur Utami ditangkap beberapa hari setelah dirinya kembali ke Indonesia setelah menjalankan ibadah umroh. Nur akan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kemewahan telah membutakan mata hati Nur Utami, dan kemewahan pula yang menggiring selebgram asal Sulawesi Selatan ini ke lembah nista. Bukan hanya Nur Utami, satu selebgram lain bernama Adelia Putri Salma juga ikut terseret ke pusaran narkoba jaringan Freddy Pratama. Sama seperti Nur, Adelia juga ikut mengelola uang hasil kejahatan suaminya yang merupakan kaki tangan Freddy Pratama. Balutan hijab yang menutupi aurat Adelia ternyata tak menggambarkan kehidupannya sebagai muslimah yang taat. Ia ditangkap beberapa waktu lalu atas dugaan telah mengelola uang hasil penjualan narkoba yang dilakukan oleh suaminya, David alias Khadafi. Khadafi adalah anak buah Freddy Pratama yang mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas.
Polisi pun telah menyita aset milik Adelia Putri berupa 4 unit rumah serta 6 unit kendaraan mewah. Ratusan ribu kilogram sabu masuk ke Indonesia lewat kaki tangan Freddy Pratama. Bukan hanya di Indonesia, negara Malaysia juga menjadi target pasar Freddy untuk menjual barang haramnya. Dan Freddy mengatur pergerakan anak buahnya dari negeri Gajah Putih, Thailand. Total asetnya lebih kurang kami hitung tadi sekitar 6-7 miliar. Lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan tidak seperti biasanya. Hari itu, di lapangan ini tampak berjejer pria berpakaian oranye dengan tangan diborgol. Di belakangnya tampak berjejer barang bukti uang senilai 65 miliar rupiah serta sabu seberat 120 kg. Bareskrim Polri memamerkan hasil tangkapannya. Memburu gembong narkoba kakap Freddy Pratama dan menangkap puluhan kaki tangannya. Jaringan Pratama ini boleh dikatakan sebagai sebuah jaringan yang memang rapi. Pengungkapan yang dilakukan adalah berdasarkan pada adanya kesamaan modus operandi. Jadi ketika kita mengungkap kasus-kasus narkoba, kemudian dievaluasi oleh teman-teman di Bareskrim, ada kesamaan modus operandi yang digunakan oleh para sindikat tersebut, khususnya penggunaan alat komunikasi, yaitu menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Threema, dan Wire. Di Pratama, pria berusia 38 tahun asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan nama samaran Miming, Freddy Miming, Wang Xiaming. Freddy menjelma menjadi gembong besar narkoba di Indonesia. Padahal ia hanya seorang anak pengusaha restoran di Banjarmasin. Pertama, pengungkapan ini memang kami bekerja itu sudah sekitar dari bulan Februari ketika banyak polda-polda di wilayah itu melakukan penyidikan jaringan FP ini dengan modus yang sama, di mana modus FP ini memang sangat rapi. Dia punya pengendali barang, dia punya pengendali keuangan, dan satu lagi ternyata dia punya pengendali money laundering.
Uang miliaran rupiah yang ditemukan diduga hasil pencucian uang dari putaran bisnis gelap bernama narkotika. Setelah kami pelajari, kemudian ternyata ada aliran dana. Sejumlah uang itu masuk kepada pihak keluarga. Nah, kami mulai melakukan sesuai dengan prinsipnya penyidikan money laundering ya, follow the money, follow the document gitu ya, follow the asset semuanya. Kami melakukan telusuran. Selain menyita uang, polisi juga menyita sejumlah aset milik Freddy Pratama. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan misalnya, sebuah hotel, satu kafe, dan sebuah restoran disita Mabes Polri. Polisi juga menyita sejumlah mobil mewah dan satu motor besar. Freddy sangat lihai. Ia mengatur peredaran sabu dari Thailand. Sabu kemudian diselundupkan ke Malaysia dan Indonesia. Saking pentingnya Freddy Pratama untuk ditangkap, kepolisian memburu Freddy dengan kode Sandi Escobar. Seperti apa struktur jaringan narkoba Freddy Pratama? Freddy Pratama dan puluhan kaki tangannya kini telah diringkus. Penangkapan bandar besar jaringan internasional ini menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia masih menjadi negara yang menjanjikan bagi para bandar. Total asetnya lebih kurang kami hitung tadi sekitar 6-7 miliar. Barreskrim Polri bekerja sama dengan polisi di Raja Malaysia, Drug Enforcement Administration atau DEA, serta sejumlah instansi dalam negeri, akhirnya bisa membongkar jaringan narkoba internasional. Dan berikut struktur jaringan narkotika Freddy Pratama. Freddy Pratama alias Miming mengendalikan narkotika dari Thailand. Ia kemudian merekrut W.J. sebagai pengendali keuangan. Freddy juga merekrut Yusa yang mendapat peran sebagai pengelola aset. Untuk kurir dan pengendali peredaran narkoba, Freddy menggait MR alias Vito alias Fandi. Sementara itu MFN dijadikan sebagai koordinator rekening palsu. KI direkrut Freddy sebagai kurir uang cash dari Indonesia ke Thailand. KI kemudian merekrut BP yang masih buron sebagai anak buahnya. Untuk membuat dokumen palsu, Freddy mendelegasikan kepada BP. Secara eksklusif, kami menemui dua tersangka anak buah Freddy Pratama. Keduanya bernama Yusa dan Triwahyu. Berikut wawancara eksklusifnya. Saya kenal sejak 1999. Waktu itu kami sekolah di tempat yang sama, di Malang. Dia kelas 1, saya kelas 2. Kebetulan dia adik kelas saya. Itu di tahun 2007. 2007 gimana ceritanya? Dia telepon ke rumah, waktu itu masih ada telepon rumah. Dia bilang kalau mau main ke Malang. Ya silahkan kalau mau main. Mainlah dia ke Malang dan ngobrol-ngobrol. Dari situlah saya tahu kalau dia kepingin jadi bandar narkoba. Cuman saya katain, gila kamu, kata saya. Saya pikir dia bercanda, ternyata beneran. Nggak seberapa ngerti ya, tahu-tahu ada uang masuk, tiba-tiba kamu lihat di rekening kamu yang anggap A gitu ya, di A ada masuk nggak duit gitu. Kemudian dari situ saya coba ke ATM, ternyata ada, sudah saya laporan ke dia. Kalau yang rekening saya sendiri tetap 8. Kemudian ada rekening lain atas yang nama orang lain? Nama orang lain tiba-tiba dikirimin sama Freddy. Oke.
Berapa total yang dikelola rekening? Itu ada 24 kalau nggak salah. 24. Tahun 2021 itu dikasih tahu kalau dia kepingin berhenti kerja narkoba. Disuruhlah saya datang ke Thailand. Di Januari saya datang ke Thailand 2022. Itu dikasih tahu kalau dia mau berhenti dari kerja narkoba. Selama di sana dikasih tahulah kalau habis ini kamu sudah nggak tak kasih lagi. Karena saya sudah berhenti, sepulang dari sini kamu saya kasih pesangon. Buat usaha gitu. Pesangonnya? Betulan saya dikasih 1 M. Selain Tri Wahyu, ada tersangka lain bernama Yusa. Ia merupakan kakak kelas Freddy. Saya mulai membantu Freddy itu mulai 2013-2014 berperan sebagai penarik tunai sama store tunai di bank. Penarik tunai sama store Tunai, ya. Sejak 2013-2014? Enggak, selama cuma 8 bulan pas 9 bulan. Oh, Ya. Oh, pada tahun itu ya? Iya. Oh, jadi selain itu ada lagi perannya? Dulu pernah hampir sama tapi di 2019-2020. Itu ngapain? Sama, kayak ada orang mau bayar, Oh, saya harus. jadi terima uang sama store tunai? Bukan terima uang, jadi ada orang mau bayar, saya harus hubungi minta rekening buat bayar. Operator, iya. Operator bayar gitu. Itu biasanya nominalnya berapa kalau sekali transaksi? Kalau seingat saya itu sekitar 200-300 lah, boleh besar. Tapi bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali. Dari kenal itu, kenalin sama temen, terus temen hubungi saya kalau pas dari tahun 2013-2014 itu dihubungi si Freddy, disuruh bantu dia di bank. Cuma buat tarik tunai sama store. Waktu itu tahu kalau itu dari bisnis narkoba apa belum? Kalau awalnya tidak tahu, Pak. Karena nggak mungkin ngakuin juga kan. Kalau saya ditanyain kan, gitu ya? ditanyain ini rekening buat apa? Mau buat judi bola sama togel. Ya, dia semua yang perintah, ini kamu harus tarik ke bank segini, nanti setor ke bank segini, ke sini gitu. Awalnya saya disuruh cari, Pak. Saya disuruh cari, cuma saya nggak ketemu. Terus akhirnya saya dikirimi kontak apa ya, kalau bilangnya maklar tanah. Dia dapat dari Google juga. Oh ini, coba kamu hubungin. Nah dari situlah ketemu, ini tanah ini dijual, tanah ini dijual, tanah itu. Kalau yang tanah saya pribadi, Pak. Jadi atas perintah Freddy juga. Jadi duit itu ada yang cash kan, Pak. Jadi yang cash itu nanti dibuat DP. Nanti kalau pas waktu mau pelunasan, ini orangnya minta pelunasan, ya udah kamu ke bank, kadang RTGS, kadang banyak lah, Pak, beritanya itu. 2014 itu kan saya dapat surat dari Kalsel kan, dari BNNP Kalsel itu bahwa rekening saya ini terkait narkoba. Nah saya kan nggak tahu. Terus saya disuruh pergi itu, berangkat 2014 sampai 2015 akhir. Selama setahun di sana. Di Thailand? Iya. Ketemu Freddy? Ketemu. Semua biaya dari Freddy semua. Menurut Kombes Pol Jayadi, jaringan Freddy Pratama sangat rapi, terstruktur, dan terputus. Nah, kemudian di bawahnya lagi di sini ada yang namanya pembawa sabu yang nantinya akan diedarkan ke beberapa jaringan yang ada di bawahnya. Baik yang ada di Lampung, kemudian ada yang di Kalimantan Selatan, ada yang di Jakarta, ada yang di Jawa Timur, termasuk ada yang di Sumatera Utara. Nah, jaringan itu bekerja sangat rapi, terstruktur, dan jaringan ini terputus. Perburuan Freddy Pratama lewat operasi Bersandi Escobar tampaknya bukan main-main. Polri menargetkan Freddy Pratama dapat ditangkap dalam keadaan hidup atau mati.